Selamat pagi saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya di channel Follow Gorsia TV. Kiranya sukacita Paskah terus berkobar di dalam hati kita. Dan Tuhan terus memberkati kehidupan saudara dan saya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 37, muncul satu istilah yang menurut saya sebenarnya cukup menarik perhatian, yaitu meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Frase itu sebenarnya muncul dalam 3 bagian di dalam Kisah Para Rasul ini, yaitu pasal 4 ayatnya yang ke-35, pasal 4 ayatnya yang ke-37, dan pasal 5 ayatnya yang kedua. Frasa itu mungkin bagi sebagian orang memiliki arti yang biasa saja, sesuai dengan konteksnya, yaitu setelah para murid ataupun orang-orang percaya pada waktu itu menerima kuasa Roh Kudus, lalu dengan berani di dalam imannya menjual semua apa yang mereka miliki, apakah itu rumah, apakah itu ladang, apakah itu tanah, yang sebenarnya di dalam konteks pada waktu itu adalah aset. Jadi mereka menjual asetnya mereka, lalu membawa ke hadapan rasul-rasul. Hasil daripada penjualan itu diserahkan kepada rasul-rasul. Mungkin sederhananya seperti itu. Tetapi seorang ahli perjanjian baru yang bernama Darrell Bock, di dalam seri tafsirannya BECNT, dia mengajak kita untuk melihat bagian itu sebagai sebuah idiom yang ada kaitannya dengan perjanjian lama. Dan Darrell Bock mengaitkan frase itu, meletakkan di bawah kaki rasul-rasul, dengan beberapa bagian di dalam perjanjian lama. Yang pertama adalah apa yang terjadi dengan Yosua. Di dalam Yosua pasal 10 ayat 24. Saya bacakan. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, "Marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini." Tindakan Yosua itu adalah sebuah bukti otoritas, bahwa Yosua sekarang berotoritas penuh kepada raja-raja itu. Yang kedua, Bock juga mengaitkan frase itu di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-24 dan 41. Ayat 24 berkata begini, "Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, 'Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu.'" Lalu di ayat 41 dikatakan, "Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, 'Sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba Tuanku itu.'" Jadi ini tindakan seorang perempuan yang bernama Abigail untuk menebus kesalahan Nabal yang kurang ajar kepada Daud. Dan dia secara sukarela datang ke hadapan kaki Daud sebagai bukti bahwa dia sekarang ada di dalam kendali, ada di dalam otoritas daripada Daud. Yang ketiga, Bock juga mengaitkan frase itu dengan apa yang terjadi di dalam 2 Samuel pasal 22 ayatnya yang ke-39. Dan ini adalah semacam pujian daripada Daud kepada Tuhan karena musuh-musuh telah ditaklukkan oleh Daud oleh karena pertolongan Tuhan. Dan di situ dia berkata, "Aku menghabiskan dan meremukkan mereka sehingga mereka tidak bangkit lagi dan mereka rebah di bawah kakiku." Jadi ketiga kejadian ini berkaitan dengan kaki. Artinya apa? Artinya bahwa baik itu raja-raja kepada Yosua, itu raja-raja yang ditangkap oleh Yosua itu benar-benar ada di dalam kendali Yosua, maupun Abigail menyerahkan dirinya untuk berada di bawah otoritas daripada Daud. Dan juga Daud dalam hal ini mengklaim bahwa musuh-musuhnya itu sudah diletakkan di bawah kakinya. Artinya musuhnya sekarang takluk, musuhnya sekarang berada di bawah kendali daripada Daud. Nah, apa hubungannya dengan frase di dalam Kisah Para Rasul tadi yang kita sudah baca itu?
pasal 4 ayat 35 dan 37 dan juga pasal 5 ayatnya yang kedua itu meletakkan di bawah kaki rasul-rasul. Menurut Darrell Bock, bahwa bagian itu punya makna bukan hanya sekedar bahwa orang-orang percaya waktu itu setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus lalu dengan iman mereka berani menjual asetnya mereka lalu diserahkan kepada rasul-rasul. Tetapi menurut Bock bahwa penyerahan daripada hasil penjualan aset itu benar-benar diserahkan kepada para rasul untuk dikelola, untuk dipergunakan oleh para rasul dengan otoritas yang penuh untuk dibagi-bagikan atau untuk keperluan orang-orang percaya pada waktu itu. Artinya apa ini? Ini berkaitan dengan pemahaman kita juga Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita serahkan kepada Tuhan. Ingat sekali lagi, segala sesuatu yang dengan sukarela kita serahkan kepada Tuhan, itu tidak bisa ditarik lagi kembali. Ya. Artinya sudah diserahkan secara penuh kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul berotoritas penuh, punya wewenang penuh untuk mengelola hasil daripada penjualan aset-aset itu. Nah, saya juga menegaskan dalam bagian ini ya. Jadi jangan salah mengerti bahwa apa yang dijual itu bukan apa yang mereka punya. Misalnya ya, rumah yang kita punya sekarang, lalu kita tidak punya rumah lain, lalu rumah yang kita tinggali itu kita jual. Dan kita serahkan misalnya ke gereja. Bukan seperti itu. Tapi konsep di dalam Kisah Rasul itu artinya orang-orang yang punya aset. Ya, misalnya dia punya rumah, dia punya ladang yang banyak, dia punya tanah yang luas, dan itu dijual. Lalu hasil daripada penjualan itu diserahkan kepada para rasul. Untuk apa? Untuk keperluan daripada orang-orang Kristen waktu itu yang telah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Karena banyak dari antara orang-orang percaya waktu itu yang dikucilkan oleh keluarganya gara-gara ikut Tuhan Yesus. Makanya mereka itu ada di dalam komunitas itu, dan orang-orang yang punya atau orang-orang yang cukup berada di antara mereka itu menjual hasil atau menjual apa yang mereka miliki, aset mereka itu untuk dijadikan sebagai kebutuhan di dalam komunitas itu. Jadi itu maksudnya Bapak Ibu. Ya. Jadi apa yang sudah diserahkan itu tidak bisa lagi diambil. Yang kedua, ini punya makna bahwa sesuatu yang sudah diserahkan kepada pekerjaan Tuhan dalam hal-hal untuk membangun atau mendukung pekerjaan Tuhan, ya, itu otoritas penuh ada di tangan para rasul. Artinya kita tidak punya hak lagi untuk bertanya atau untuk menyinggung apa yang telah kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi jangan bangga ya dengan apa yang sudah diberi itu. Kadang-kadang itu kan, saya pernah berjumpa dengan beberapa orang itu, dan mereka suka cerita tentang jasa-jasanya mereka di dalam membangun gedung gereja. Ya, itu kesalahan yang fatal. Ya. Sesuatu yang dipersembahkan itu diletakkan di bawah kaki rasul-rasul adalah sesuatu yang tidak perlu lagi dibahas-bahas, karena kita secara sukarela sudah menyerahkannya. Jadi meletakkan di bawah kaki rasul-rasul punya makna, artinya rasul berotoritas penuh pada uang penjualan daripada aset-aset itu, dan dipercayakan kepada para rasul untuk mengelolanya untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kira-kira begitu. Kiranya memberkati. Amin.